Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Ini hari pertama Pekan Pentakosta di Jumat 22 Mei 2020. Temanya adalah Roh Kudus memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat, kuat, pakai masker jika keluar rumah. Jangan lupa cuci tangan setelah kembali atau setelah dari luar. Mari kita buka dengan doa bersama. Yesus, ini Pekan Pentakosta di hari pertama kami. Engkau yang memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan yang bukakan jalan untuk kami beribadah walaupun berbeda tempat dan ruang, tapi kami boleh satu di dalam takut gentar akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di sini saya mengajak kita membaca Yohanes 16 ayat 15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Itu ringkasan yang akan dibawakan Pendeta Samueli dari Yohanes 16 ayat 12-15. Mari sebagai lagu sambutan kita nyanyi bersama. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Kasih selamat Tuhan tidak kunjung berhenti sampai hari ini, meski coronavirus tetap ada di luar sana. Mari kita bersama menyanyikan lagu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema pada hari ini adalah Roh Kudus memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Renungan ini diambil dari nas Alkitab, yaitu di dalam Yohanes 16 ayat 12-15. Saya akan membacakannya demikian. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran,
Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, saudara, apa artinya pimpinan Roh Kudus itu bagi saudara? Ada seorang pemuda yang jatuh cinta kepada seorang pemudi, dan pemuda ini berharap punya istri seperti pemudi ini. Ia tahu bahwa gadis pujaannya itu seorang aktivis gereja yang ikut melayani jadi guru sekolah minggu dan juga anggota paduan suara. Sedangkan sang pemuda tidak aktif. Ia pun baru ke gereja karena tertarik ingin mendekati sang gadis pujaannya. Sebenarnya pemuda ini merasa ragu. Apakah gadis pujaannya itu mau menerimanya? Maka dia berpikir jikalau menggunakan bahasa rohani, bahasa iman, pastilah gadis itu akan tertarik dan bersedia menyambutnya. Maka ia pun memberanikan diri mengirim message melalui WA. Dia mengatakan begini, Cynthia, aku mendapat pimpinan Roh Kudus untuk menikah denganmu. Maka Cynthia segera kaget dan menjawab WA itu. Aku juga mendapatkan pimpinan Roh Kudus untuk menolak lamaranmu. Nah, saudara, jadi kalau benar itu adalah pimpinan Roh Kudus, kenapa saling bertentangan? Ada orang yang mengaku disuruh Roh Kudus untuk berbuat ini dan itu, melakukan ini dan itu. Apakah kita boleh percaya kepada perkataannya itu? Apakah artinya pimpinan Roh Kudus itu? Nah, saudara, tadi Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 12-13. Yesus tahu bahwa ia tidak bisa lama lagi saat itu menyertai murid-muridnya. Saatnya nanti ia akan naik ke surga, meninggalkan murid-muridnya. Padahal murid-muridnya saat itu masih belum mandiri. Ada banyak pengajaran Yesus yang belum mereka mengerti kebenarannya. Karena mereka baru 3 tahun menjadi murid Yesus. Sedangkan tantangan pelayanan ke depan yang akan mereka hadapi akan sangat berat. Oleh sebab itu Yesus mengatakan bahwa ia akan mengutus roh penghibur, yaitu roh kebenaran, yang akan memimpin murid-murid itu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, saudara, apa artinya memimpin di sini? Memimpin di situ berarti memberdayakan, bukan mempedayakan. Ingat ya, saya ulangi. Memimpin itu memberdayakan dan bukan mempedayakan. Artinya, saudara, kalau roh jahat datang itu mempedayakan kita, bukan memberdayakan. Ketika seseorang, kita katakan dirasuk setan, maka setan itu mengikat orang itu. Kehendaknya diikat. Sehingga ia mau mentaati kemauan setan. Perasaannya juga diikat. Barangkali dia tidak merasa sakit, ketika dia ditusuk dan sebagainya. Kekuatannya juga diikat. Mendadak dia menjadi kuat. Dia bisa mematahkan tali yang mengikatnya.
Terkadang suaranya pun juga bisa berubah. Itu kita katakan ia dirasuk setan. Tetapi saudara, adakah orang yang dirasuk Roh Kudus? Tidak ada. Karena Roh Kudus tidak mengikat kehendak kita. Sehingga kita tidak punya pilihan lain selain taat kepada Tuhan. Kita hanya bisa setia terus, nurut terus. Seolah seperti wayang yang dikendalikan oleh si dalang, yaitu Roh Kudus. Tidak. Roh Kudus tidak menjadikan kita robot. Roh Kudus tidak mengikat kita. Roh Kudus tidak mempedayakan kita. Roh Kudus tidak memperbudak kita. Ia memimpin, yaitu memotivasi dan memberdayakan kita. Roh Kudus tidak menggantikan usaha kita untuk menjadi manusia citra Allah yang hidup taat kepada Tuhan atas kesadaran sendiri, dengan kedewasaan iman yang penuh. Nah, itulah saudara artinya Roh Kudus itu memimpin kita. Tetapi saudara, bagaimana dengan perkataan orang yang mengaku mendapat pimpinan Roh Kudus untuk berbuat ini dan itu? Nah, orang yang dipimpin Roh Kudus itu tentu ada tanda-tandanya. Melalui nats Alkitab yang kita baca pada hari ini, saudara, ada 3 tanda yang perlu kita renungkan bersama. Yang pertama yaitu bahwa orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu, dia akan hidup di dalam pertobatan dan kebenaran. Tadi Tuhan Yesus berkata di dalam ayat 8, kalau ia, yaitu Roh Penghibur itu datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi bila Roh Kudus tinggal dalam hidup seseorang, maka orang itu akan sadar perbuatan dosa dan mau meninggalkannya. Ia akan mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus dan tahu mana yang benar dan salah secara moral. Karena Roh Kudus memimpin orang itu kepada jalan kebenaran. Roh Kudus bila tinggal dalam diri seseorang, maka Roh Kudus itu tidak diam, dia tidak tidur, tetapi berkarya memperbarui orang itu. Sehingga makin hari makin nampak buah roh di dalam kehidupannya. Yaitu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sebaliknya, bila orang yang mengatakan bahwa ia dipimpin oleh Roh Kudus atau mendapatkan perintah dari Roh Kudus untuk melakukan ini dan itu, atau mengaku mendapatkan karunia ini itu, tetapi dia sendiri tidak hidup benar, tidak sabaran, egois, masih terikat dengan kebiasaannya yang tidak baik, masih menjadi batu sandungan orang lain, tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Singkatnya, buah roh itu tidak muncul dalam kehidupannya, maka jangan percaya kepadanya, karena sesungguhnya bukan Roh Kudus yang memimpin dia, dan semua karunia yang dimilikinya besar kemungkinan bukan dari Roh Kudus. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua adalah bahwa seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan percaya kepada firman Tuhan dan berpegang kepada firman-Nya. Kehadiran Roh Kudus di dalam diri seseorang berfungsi sebagai penolong bagi orang itu untuk mengenali kebenaran-kebenaran yang Allah ajarkan. Di dalam Yohanes 16 ayat 13, Tuhan Yesus mengatakan, apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jika peran Roh Kudus seperti ini, saudara, maka orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus akan semakin dimampukan untuk mengerti kebenaran dan hidup di dalam kebenaran itu.
Jika ada orang yang mengaku dipimpin Roh Kudus, namun dirinya masih hidup di dalam ketidakbenaran, berarti orang itu belum memberi ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja dalam hidupnya. Kebenaran seperti apa? Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dengan membaca Alkitab dan merenungkan firman-Nya, maka kita akan semakin memahami kebenaran. Sebagai contoh, saudara, saat Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta yang pertama, maka Petrus segera mengenali bahwa peristiwa Pentakosta itu merupakan penggenapan dari kitab Nabi Yoel pasal 2 ayat 28-32. Bahwa Allah akan mencurahkan rohnya kepada semua orang tanpa pandang bangsa apapun juga. Bukan hanya kepada para nabi, raja, dan imam, tetapi semua orang. Nah, demikian juga kita, saudara. Ketika kita sering membaca dan mendengar firman Tuhan, maka Roh Kudus itu akan menyatakan pimpinannya melalui firman yang kita baca dan kita dengarkan. Maka di dalam otak kita akan tersimpan perbendaharaan firman Allah yang bisa menjadi kekuatan saat kita menghadapi pencobaan atau kesulitan di dalam hidup kita. Itu yang kedua, saudara. Dan yang ketiga, saudara, tanda seorang dipimpin oleh Roh Kudus adalah dia hidup memuliakan Allah. Siapapun yang hidupnya dipimpin Roh Kudus, maka tidak dapat tidak orang itu akan hidup memuliakan Allah. Sebab kehadiran Roh Kudus di dunia juga berperan untuk memuliakan Allah Bapa dan Yesus Kristus. Seperti yang tadi dikatakan oleh firman Tuhan dalam ayat 14. Ia, yaitu Roh kebenaran, akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi saudara, barang siapa yang hidupnya dipimpin Roh Kudus, tentu orang itu akan melakukan seperti apa yang dilakukan Roh itu kepada bagi Allah, yaitu memuliakan Allah dalam sepanjang hidupnya. Ada cerita seorang anak remaja yang mengatakan, aku mau memuliakan Allah. Maka apa yang dia kerjakan? Dia datang ke gereja, membawa gitarnya, dia menyanyi, ya, dan itu dilakukan setiap hari. Dia datang ke gereja, walaupun gereja tidak ada acara, kegiatan, tapi dia datang menyanyi, memuji Tuhan. Apakah itu memuliakan Tuhan, saudara? Ketika orang tuanya mencari dia dan mengatakan bahwa nilai rapotmu semuanya merah kecuali agama yang dapat 9. Dia sudah menjadi batu sandungan bagi teman-temannya. Dia sudah mengecewakan orang tuanya. Itu bukan memuliakan Allah. Jadi saudara, memuliakan Allah bukan dalam pengertian menyanyi, memuji Tuhan saja. Jadi jangan kita mengatakan bahwa aku sudah memuliakan Tuhan karena sudah jadi anggota paduan suara di gereja. Memuliakan Tuhan adalah seluruh tindak tanduk kita, sikap dan tindakan kita yang membuat nama Tuhan dimuliakan, bukan dicela orang lain, bukan menjadi batu sandungan orang lain. Nah, saudara, bagaimana dengan hidup kita? Kita adalah orang-orang yang mengaku sebagai umat yang sudah menerima Roh Kudus dan karyanya. Namun sudahkah kita hidup di dalam pimpinannya? Sudahkah 3 tanda hidup dipimpin Roh itu tercermin di dalam kata dan perbuatan kita sehari-hari? Ingatlah cara kerja Roh Kudus di dalam kehidupan umatnya. Ia bukan merasuki dan mengikat kita, melainkan membebaskan dan memimpin. Jadi Roh Kudus tidak menggantikan usaha kita. Sebab setelah kita diselamatkan, kita sudah dibebaskan dari belenggu perbudakan dosa.
Maka kita perlu berusaha menanggapi, merespon pimpinannya. Kita perlu menjalin relasi yang akrab dan dekat dengannya. Maka kita akan diberikan kepekaan untuk merasakan pimpinannya di dalam kehidupan kita. Marilah saudara nyatakan buah pertobatan kita. Hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Dan muliakanlah Allah. Maka saudara akan merasakan pimpinan Roh Kudus itu sangat ajaib dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Di tengah situasi pandemi corona ini, kami meyakini bahwa Tuhan tidak menutup mata, bahwa Tuhan tidak menutup telinga terhadap doa, seruan, permohonan anak-anaknya. Sebab Allah memakai penderitaan untuk menguatkan iman kita. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Samueli. Sekarang saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk kita berdoa syafaat bersama. Ya Tuhan, PSBB akan segera berakhir. Kami mau berdoa biarlah kiranya penduduk Jakarta akan terus dan mau menjaga jarak dan tentunya taat sampai pandemi ini berakhir.
Karena sesudah pandemi ini sekitar 6 bulan atau bahkan setahun kami harus tetap menjaga jarak, tetap menjaga diri kami, cuci tangan, maskeran, dan lain sebagainya yang berkenaan dengan kebersihan diri kami sendiri. Kami juga berdoa kiranya vaksin virus corona ini, COVID-19 ini boleh segera ditemukan dan kasus PDP ODP boleh semakin berkurang. Tuhan, kami juga berdoa kiranya para karyawan, karyawati, pengusaha, pedagang bisa dan terus bertahan hidup dengan satu keyakinan untuk tetap bersandar kepada Engkau, Tuhan yang hidup, berseru minta tolong kepadamu Tuhan, dan tetap kami percaya dan mengimani bahwa pandemi atau virus corona ini ada karena izin Tuhan, dan melalui ini semua kami boleh terus bertahan hidup dan hanya bersandar percaya kepada Tuhan. Sebagai doa penutup, Tuhan juga yang memimpin kami semua. Untuk kami, rakyat Indonesia, penduduk Jakarta, bersama-sama menjaga jarak, tetap menjaga kesehatan, tidak berkerumun, dan tentunya taat akan prosedur kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kiranya kami juga tidak berburuk sangka jika kami tidak bersalaman atau bertegur sapa di jalan. Kami tetap menjaga kesehatan dan tetap menjaga silaturahmi dengan sanak saudara, teman, tetangga dengan hal-hal kecil, lambaian tangan, voice call atau video call. Selanjutnya biarlah kami melakukan apa yang terbaik dan sisanya Tuhan yang menyelesaikannya. Inilah segala doa kami ya Tuhan, di dalam-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Saya juga mengajak Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian, mari kita bersama angkat pujian kita bersama. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teduh, Tuhan mantapkanlah langkahku. Melalui lagu ini kita mantapkan langkah kita, doa kita bersama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Mari kita nyanyikan.